Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pagi hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa. Artinya podcast Bicara Iptek ini mendatangkan tamu yang betul-betul sangat istimewa, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Raldi Artono Kustur, ya, Guru Besar Teknik Mesin Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini tema yang akan diangkat ini adalah sesuatu yang jarang dilakukan oleh orang, ya. Sampai host juga sangat interest gitu ya untuk mengetahui lebih dalam gitu, Gitu yaitu ya. socio-technopreneurship, peminjaman gratis inkubator bayi untuk Nusantara. Jadi Iya, inovasi inkubator bayi untuk Nusantara, ya. benar. Jadi ini adalah inovasi dari Profesor Raldi yang diperuntukkan untuk masyarakat yang mungkin menengah ke bawah, ya. Ya, Ya kita inginkan menengah ke atas juga bisa untuk mengisi bukan industri. berarti tidak boleh untuk Ya, tetap itu ada. itu dilakukan itu dan seluruh Indonesia, ya. Ya, seluruh ini. Nanti kita lihat bagaimana Bapak Prof yang menjelaskan, ya, sudah berapa banyak yang dipinjamkan, bagaimana caranya, desainnya bagaimana. Nah itu tadi. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu kita salaman dulu, Prof. Oh iya, Iya. luar biasa. Jadi silakan Prof Raldi, mungkin apa ya? Biodata singkat lah, Iyalah. S1, S2, S3 aja. Ya, betul. Silakan, Prof. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu bahwa saya diundang ke podcast Bicara Iptek ini oleh Pak Muhammad Sadli. Saya merasa senang karena ini adalah salah satu jalan juga bagi kami lah saya sebut untuk menyebarluaskan apa yang kita kerjakan, yaitu aktivitas peminjaman gratis inkubator bayi untuk golongan menengah ke bawah. Nah, saya dulu S1 di Fakultas Teknik UI, departemen atau dulu namanya jurusan teknik mesin. Oh, teknis dari awal mesin, ya. Ya. Saya masuk tahun 73, lulus tahun 78. Kemudian tahun 80 itu saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Prancis untuk melanjutkan studi saya, dan kemudian saya melanjutkan studi S2 S3-nya di Prancis. Bidang saya adalah thermal engineering. Kampusnya di kota Paris atau di Tunggu. Jadi pindah-pindah. Oh, Waktu pindah-pindah. belajar bahasa tuh di Lyon, Oh, terus Lyon. waktu S2-nya tuh di Poitiers. Poitiers itu 300 kilo sebelah selatan Perancis. Kemudian waktu S3-nya tuh di Créteil, itu suburbnya Paris. Iya, iya. Université de Créteil. Créteil, ya. Jadi saya bekerja atau disertasi di Université de Paris Val-de-Marne namanya. Itu daerah sebelah selatan tenggara dari Paris. Di laboratorium namanya LETIF. Laboratoire d'études thermiques de l'Île de France. Oh, iya, iya. Je parle français, mo. Ya. Ampun. François. Dan kemudian waktu balik tahun 85, saya balik 80 sampai 85 itu langsung mengajar sebetulnya. Waktu itu mengajar di dua jurusan teknik mesin satu, kemudian jurusan TGP. Tapi kemudian melanjutkan di jurusan mesin saja. Tentu saja ya, mata pelajaran yang saya ajar juga berhubungan dengan ilmu saya. Dulu namanya kalau di teknik mesin itu perpindahan kalor. Tapi kalau dari bahasa Inggris itu namanya heat transfer. Heat transfer, ya. Dan masih sampai mungkin 19 tahun lah saya mengajar heat transfer itu. Kemudian udah ada orang baru yang menggantikan. Saya mengajar beberapa yang lain lah. Pengukuran dan sebagainya. Mungkin itu sekedar biodata Iya. singkatnya. Iya, Prof. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi memang UI dan France, ya. S2 S3-nya di Prancis gitu. Jadi ya kita bisa bayangkan Fransai, ya. bagaimana berbahasa Prancis secara leluasa gitu, ya. Iya, Prof. Ya, mungkin itu mungkin pemirsa ini bertanya-tanya juga ini. Mungkin apa sih inovasi inkubator bayi itu? Ya. Kenapa dan mungkin kenapa Bapak tertarik untuk mengembangkan itu? Ya. Jadi yang namanya inkubator bayi itu adalah sebetulnya tabung bayi, ya. Ini contohnya, ya. Ini contohnya kan bisa Ya, dilihat mohon- di kamera. mohon Bapak, ya. Ya. Ini contoh salah satu jenisnya. Ya, biasanya ada di rumah sakit, di ruang NICU, juga ruang PICU. Jadi
PICU itu NICU itu Neonatal Intensive Care Unit. Ya ya ya. PICU sama aja sebenarnya, Pediatric Intensive Care Unit barangkali itu singkatannya. Artinya kalau ada bayi prematur itu masuk ke ruang NICU. Kan baru lahir kan. Baru lahir Neonatal ya. itu baru lahir. Iya Kan? iya. Di ruang NICU itulah dia dimasukkan inkubator karena dia menderita hipotermia. Hipotermia tuh dia kedinginan gitu. Jadi karena energi, kalau saya ngelihatnya dari sisi energi, dia energinya sangat kurang, beratnya sangat rendah, di bawah 2,5 kilo. Bayi prematur itu bayi yang lahir sebelum waktunya, jadi sebelum 37 minggu. Biasanya beratnya antara 1 sampai 2 kilo, itu kurang tuh karena bayi normal beratnya 2,5 kilogram kalau di Indonesia ini. Dimasukkan di inkubator yang sebenarnya ada ruang penghangat bagi bayi. Oh iya ya, kayak apa ya, orang kalau musim dingin heater ya. Wah, heater. Itu aja Betul. prinsipnya seperti itu ya. Diangetin sebetulnya. Diangetin. Kenapa? Karena waktu di perut ibunya dia berada di suhu 36, 37. Dan dia nikmat berada pada suhu itu. Dan dia bukan berada di ruang udara seperti kita, tapi berada di liquid kan. Liquid. Jadi dia beda napasnya sama kita yang bernafas ngambil oksigen ini dari udara. Dia enggak. Dia melalui tali pusar ibunya, itulah oksigennya dia dapat. Jadi begitu lahir, dia langsung harus menggunakan paru-parunya. Nah, kalau bayi yang sebelum 37 minggu ini lahir, artinya belum lengkap. Belum lengkap ya. Jaringan tubuhnya belum lengkap. Paru-parunya juga kaget sebetulnya. Karena belum, kalau boleh saya bilang, istilah saya sendiri ini, belum matang sebetulnya. Iya. Nah, jadi dia mengalami banyak hal kekurangan-kekurangan. Dan pasti mengalami hipotermia, kedinginan. Karena tadinya berada di 37. Kemudian keluar, kalau nggak pakai AC itu kira-kira 29-30 tubuh kita, dia merasa kedinginan. Karena masanya yang masih kecil itu ya, kekurangan ini menyebabkan banyak hal kemudian. Apalagi kalau refleks hisapnya belum muncul. Sehingga menderitalah sebetulnya bayi itu. Nah, bayi prematur yang katakanlah beratnya nih, banyak yang kita tolong berat 1,2, 1,1, bahkan ada yang di bawah 1 kilogram. Iya, itu waduh. Yang paling rendah kita tolong tuh 650 gram. Bapak pernah beli daging 650 gram, segitu itulah. Jadi miris sekali. Nah, kalau nggak diangetin oleh inkubator itu, dia akan merasa kedinginan terus dan kemudian dehidrasi, terjadi macam evaporasi, akhirnya mohon maaf ya, banyak yang meninggal. Nah, jadi angka kematian bayi Indonesia itu tinggi. Tadi sudah saya gambarkan sedikit sebelum kita ini pre-talk ya. Kita bandingkan sama Malaysia saja. Angka kematian bayi di Indonesia itu kira-kira antara 17 sampai 20 bayi mati per 1.000 kelahiran. Malaysia itu 6 atau 7 bayi mati per 1.000. Jauh sekali ya. Jauh. Membandingkan yang lebih jauh lagi sama Jepang, sama Singapura. Jepang dan Singapura itu 2,5 bayi mati per 1.000 kelahiran. Itu nyawa penting sekali ya. Kenapa begitu? Karena di sana fasilitas kesehatannya udah memadai dan juga sistem kesehatan sudah memadai. Sedangkan di Indonesia ini masih susah. Dan di Indonesia ini makin ke timur, makin tinggi angka kematian bayi. Kenapa? Karena fasilitas kesehatannya kurang. Dan lagi Bapak tahu kan, kalau di Indonesia nih, di Jawa nih, dari ujung ke ujung udah jalan tol. Artinya transportasi mudah, segala sesuatu lebih mudah, fasilitas kesehatan lebih banyak, rumah sakit lebih banyak. Tapi di luar Jawa masih minim. Makin ke timur makin minim. Nah, oleh sebab itu, lebih banyak bayi meninggal di Indonesia Timur itu. Karena fasilitas yang kurang. Saya pernah suatu saat ke Aceh, dikasih tunjuk kelahiran ibu bayi dirakit. Kenapa? Karena mau ke puskesmas masih jauh, harus pakai itu rakit di sungai. Belum sampai puskesmas udah lahir. Iya betul. Itulah kesulitannya Indonesia. Nah, saya berpikir hanya untuk Indonesia. Nah, jadi gini, orang mengira bahwa yang membuat inkubator bayi itu barangkali, mohon maaf, lebih banyak quote-unquote tukang listrik atau insinyur listrik. Tapi sebetulnya ilmunya adalah ilmu thermal.
Thermal ya, karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya salim kebajikan. Kami dari podcast Bicara Iptek senantiasa ingin memberikan informasi terkini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaik. Saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk terus mengikuti dan membantu untuk mengembangkan keberadaan podcast ini menjadi lebih handal dan terpercaya. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi di dalam pengembangan podcast Bicara Iptek ini. Anda bisa melakukannya dengan cara sangat mudah, yaitu dengan mendapatkan electronic book warna-warni katalis merah putih yang ditulis oleh Insinyur Yana Meliana dan tim PT Pertamina. Buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk mendapatkan wawasan baru terkait bidang katalis untuk mendukung BMBM, tetapi juga sekaligus untuk mendukung pengembangan podcast Bicara Iptek di masa depan. Setiap pembelian buku ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan podcast Bicara Iptek dan juga sekaligus memperluas wawasan para pemirsa terkait dengan bidang katalis. Segera dapatkan buku warna-warni katalis merah putih karya anak bangsa. Link pembelian buku dapat diperoleh pada deskripsi video ini. Itu tadi kan Karena di dalamnya masalah itu. kita mau menghangatkan bayi itu. Gimana sih ilmu thermal itu? Nih ya, bodoh-bodohnya nih saya. Bagaimana sih kita mendinginkan ruangan nih? Orang bilang pasang AC aja. Benar, tapi bagaimana AC itu bekerja? Ya, AC ini bekerja begini prinsip. Mengambil energi dari dalam ruangan dan membuangnya keluar. Terus diambil dari ruangan, energi itu terus dibuang keluar. Akibatnya apa? Akibatnya suhunya turun. Ya. Nah, ini kan mau menurunkan suhu. Nah, kalau mau menaikkan suhu, nah inkubator ini menaikkan suhu. Apa? Gimana caranya? Ya kita masukin energi ke dalamnya. Masukin lagi, masukin terus. Jadi akhirnya suhu limited environment ini meningkat. Ya. Nah gitu. Jadi artinya asalnya adalah ilmu energi. Turunan pertamanya adalah kalor itu. Nah gitulah. Nah karena asal ilmunya itu, jadi kemudian saya pikir bagaimana memanfaatkan ilmu ini. Ternyata tidak mudah ya memanfaatkan ilmu. Kita belajar ilmu mudah tapi mengaplikasikannya agar terpakai oleh masyarakat banyak ternyata tidak mudah. Akhirnya saya terpikir, kita bikin aja nih ya inkubator. Terus saya coba-coba lah, ini tahun 94-95 Pak. Sudah lama, Udah lama. 1995 ya. Jadi caranya adalah saya ambil kardus kira-kira segede ini. Kardus kan. Saya manfaatkan kardus itu saya balik. Terus bawahnya saya kasih template gitu, saya bolong-bolongin. Di bawahnya lagi saya taruh heater. Saya taruh heater gitu, kemudian saya ukurlah suhu di dalam kardus itu. Bagaimana caranya? Saya tambahin lagi power heaternya dan seterusnya sampai temperatur di dalam itu kira-kira 34-35 derajat. Nah, kalau gitu harus dipertahankan seperti itu. Kita harus menggunakan quote-unquote controller elektronik, Pak. Nah, saat itu yang namanya electronic controller itu hanya ada buatan luar negeri, negara maju. Amerika, Jerman, Jepang, Eropa dan seterusnya. Tapi pada saat 95 itu mulai muncul namanya NIC, New Industrial Country, NIC. Industrial Country. Itu cuma ada 3 negara sebetulnya. Taiwan, Hong Kong, dan Korea. Nah, mereka mulai memunculkan electronic controller buatan mereka yang harganya jauh lebih murah daripada bikinan Eropa, Amerika, Jerman, dan Jepang. Nah, saya belilah. Karena harganya terjangkau, belilah. Kita coba kemudian. Loh, ternyata perform bagus nih controller ini. Ya udah kita pakai ini aja. Kalau gitu, kemudian lagi pikirannya, kita bisa dong bikin inkubator dengan electronic control buatan negara New Industrial Country ini. Cina waktu itu belum jadi industrial country. Dengan harga yang lebih murah. Nah, saya bikinlah kemudian. Nah, baru jadi pertamanya itu tahun 2001, Pak. 2001 ya. Jadi walaupun mulainya tahun 95 coba sana coba sini dan saya sendiri juga nggak terlalu konsisten dulu tuh. Kenapa? Ya kita ngobjek sana ngobjek sini gitu. Istilah saya mencak silat di luar dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi ada satu peristiwa sebelumnya. Itu tahun 89 peristiwanya. Kakak saya itu dokter anak. Saya suatu saat mampir ke rumahnya. Saya lihat dia bawa pulang inkubator kecil juga, Kofus dia bilangnya. Ini rusak nih katanya. Terus saya periksa lah rumah.
Saya bacain kesalahannya. Ininya sih kurang, heaternya sih gini, ininya sih gini gitu. Jadi dia bilang, saya ngomong gue lo sama dia. Lo ngerti gini? Ngerti dong. Ini kan ilmu gue juga. Gitu. Terus dia bilang gini, kenapa nggak lo aja yang bikin? Iya, ini. Dia sekedar berkata gitu ya, tapi buat saya itu kemudian nempel di kepala, Pak. Itu kan tahun 89. Toh baru tahun 95 juga saya mulainya. Jadi kita nggak konsisten sebetulnya. Nah, iya ya, kenapa nggak gue aja yang bikin ya? Karena orang lain mungkin nggak ngerti, jadi dia bikin sehingga terjadilah kesalahan itu. Akibatnya apa, Pak? Bisa gosong bayinya. Iya. Overheating, ya, tidak terkendali atau electronic controlnya tidak bekerja, kemudian gosonglah bayinya. Bisa jadi sate dong. Bahaya ini. Kalau gitu memang saya harus bertindak sesuatu. Nah mulailah saya meneliti dengan serius. Jadi tahun 2001 itu juga belum dipakai. Baru tes di lab aja. Baru kita pinjamkan secara gratis ini ya, tahun 2012 sebetulnya. Waktu itu ada teman sekolah lah, senior saya. Kalau saya angkatan 73, dia angkatan 71, dia telepon saya. Dia bilang gini, gue denger lo bikin inkubator ya? Iya. Gue beli deh inkubator lo. Ini kan kita kan temen gitu aja ngomongnya gue lo. Maaf juga karena di Jakarta kan gitu. Terus, ngapain lo beli? Gue pinjemin aja kan. Oh bisa ya? Gitu. Bisa. Di mana rumah? Condet. Ya, gue ambil ya ke Depok. Dia bilang, nggak usah, saya bilang. Biar saya anterin ke Depok. Kan teman sendiri kan. Saya anterin lah kemudian ke Depok. Istrinya seneng lah karena buat cucunya nih. Iya. Waduh, alhamdulillah ada inkubator. Waktu itu masih gede, Pak. Skala rumah sakit. Saya belum berpikir seperti sekarang. Gede. Nah, terus dia seneng lah dia kan. Terus bayinya sehat lah. 3-4 minggu kemudian istrinya telepon saya. Mas, bayinya udah sumuk nih di dalam gitu. Oh, udah sehat itu artinya. Udah gerah gitu. Udah sehat. Ini saya anterin dia inkubatornya ke Depok. Saya bilang, nggak usah. Biar saya ambil aja gitu kan. Saya ambil ya. Nah, peristiwa itu tahun 2012 bulan Januari. Saya tulis di blog saya. Saya ini blogger, jadi suka nulis-nulis gitu. Blogger tuh adiknya, blog tuh adiknya web kan. Iya. Ya, dulu masih sederhana. Saya tulis gitu. Nah, ternyata ada komunitasnya blog tuh. Komunitas emak-emak blogger sebetulnya. Jadi tersebarlah di antara emak-emak blogger itu di Depok, Pasar Minggu, bahwa saya minjemin. Datanglah permintaan. Saya cuma punya 2 dulu, gede. Skala rumah sakit. Nah, setelah kita pinjamkan ke sana kemari 2 inkubator besar skala rumah sakit, itu terasalah problemnya nih. Satu, inkubator itu terlalu besar untuk dipinjamkan. Ya, masuk di rumah golongan menengah ke bawah. Ingat nih rumahnya golongan menengah ke bawah. Apa artinya? Dia rumahnya nggak di pinggir jalan raya kalau rumah bapak gini. Dia masih masuk gang lagi ke dalam. Masih setengah kilo 500 meter gue gang. Kemudian kita dorong inkubator itu kan gede. Dorong glodok lah. Sampai rumah rumah petak lah. Rumah petak tuh satu gini dibagi 4. Saya masuklah ke dalamnya sebelah kanan. Udah masuk ke dalam, saya kaget lagi. Kenapa? Yang rumah kecil itu di dalamnya dibagi 3 lagi, Pak. Jadi ada 3 keluarga di dalam rumah itu. Jadi bayangin. Jadi di sebelah paling kanan itu jadi satu lorong buat masuk ke kamar 1, kamar 2, kamar 3. Kamar juga pakai kelambu gitu aja ditutupnya. Jadi di tempat ujung gitu. Sampai di dalam itu kan ruangannya sangat kecil. Kita masuknya lagi susah. Masuknya susah, manuver gak bisa. Jadi udah tempat gitu aja. Kesini mentok lemari, ke situ mentok tempat tidur gitu ya. Kemudian waktu dinyalain inkubator itu nggak jalan. Kenapa? Kan waktu didorong glodak-glodak deh. Waktu itu elektroniknya masih pakai kabel-kabel sana sini. Nggak boleh didorong, jalannya juga mungkin tidak mulus kali jalan mulus, juga kan. Namanya di gang kan. Tapi kita kan tukang insinyur, Pak. Jadi memang udah bawa obeng, Pak. Jadi kita kerjain di situ juga. Kita kerjain nyala lah. Kemudian oke lah tertolong bayi itu. Tapi dari problem itu kemudian saya berpikir nggak mungkin saya pinjemin inkubator ini dengan kondisi inkubator yang besar. Satu. Waktu itu masih 240 watt, Pak. Ya. Jadi rumah golongan menengah ke bawah ini jatahnya cuma 440 watt, 450 watt gitu. Iya.
Jadi kalau kita pakai 240 watt, dia sisanya tinggal sedikit kan. Padahal di satu keluarga masih bagi 3 lagi. Jadi dia nggak bisa nyetrika pagi-pagi. Jadi minta dulu sama tetangganya, jangan pasang dulu ya. Nanti kalau mau nyetrika, matiin dulu inkubatornya. Jadi kemudian terpikirlah saya. Wah, pertama harus hemat energi. Itu dulu, orang jatah listriknya cuma 450 watt. Ya. Yang kedua, nggak bisa besar-besar gitu. Jadi ya kita harus mendesain baru inkubator ini dengan tipe baru. Satu, harus portable dong. Orang rumahnya dia susah di gang, belum lagi kalau di daerah mau turun lembah, naik lah ini gitu kan. Harus kecil, harus enteng, harus hemat energi. Nah, di situ kita berputar otak. Mengubah inkubator besar itu menjadi inkubator kecil tapi masih tetap berfungsi. Nah, akhirnya jadilah, ini nggak ujuk-ujuk sebetulnya, ada level pindahnya dulu dari yang gede itu ke yang beratnya mungkin 20-30 Iya, kilo. ada versi-versi ya. Ada 2 step sebetulnya. Terus baru kemudian yang kecil ini. Nah, sekarang yang portable incubator ini saya sebut Grasov Portable Incubator. Jadi sistemnya juga lain dengan yang di rumah sakit. Jadi sistemnya di belakang sini ada lubang-lubang angin sebetulnya. Itu pemanasnya ada 2, ada heating chamber, ada pemanas 2. Pemanas 2-nya ini ada lampu pijar 25 watt masing-masing. Jadi total 50 watt. 50 ya. Jadi kalau dipakai listrik 50 watt, listrik golongan menengah bawah yang jatahnya 450 watt, listrik subsidi itu dia masih ada sisa 400 watt kan untuk yang lain. Nah, jadi cocok nih. Terus beratnya ini cuma 13 kilo sekarang. Jadi cukup dibawa oleh satu orang. Tadi waktu kita bawa ke sini ini kan cukup satu orang angkat. Jadi katakanlah masuk kampung atau masuk gang gitu mudah. Masuk pintu-pintunya juga mudah. Kemudian hemat energi yang 50 watt itu. Kecil. Kenapa kecil? Jadi gini, kalau berat bayi Eropa itu kan antara 3 sampai 3,5 ataupun sampai 4 kilo itu bayi normal. Kalau Indonesia tuh beratnya bayi normalnya tuh 2,5 kilo. Nah, bayi prematur itu lebih kecil lagi dari 2,5 kilo itu. Artinya apa? Biasanya panjangnya 39 cm atau 38 cm atau 40 cm paling panjang. Jadi volume kabin bayi ini bisa saya kecilin lagi. Apa artinya kalau saya kecilin lagi? Listriknya jadi hemat. Kan dia tidak harus memenuhi ruangan yang besar kan kalau inkubator skala rumah sakit. Tapi ruangannya kecil aja, ruang kabin bayi ini untuk dihangatkan. Jadi energinya bisa lebih hemat. Nah, di belakang ini ada lubang-lubang sebetulnya untuk udara masuk. Kalau di ruang chamber, ruang pemanas itu, heating chamber itu ada 2 lampu pijar sebagai pemanas, dia akan memanaskan udara di sekitarnya. Nah, udara tuh kalau dipanaskan, itu dia kemudian berubah row-nya, density-nya berubah menjadi turun. Artinya dia jadi enteng, kemudian naik ke atas. Di sini ada kisi-kisi, dia naik ke atas udara ke ruang bayi ini, kabin bayi. Kemudian di atas ini ada lubang-lubang, dia kemudian keluar. Nah, karena udara di dalam heating chamber itu udah naik ke atas, tempatnya yang kosong diisi oleh udara baru dari dalam. Jadi terjadilah konveksi dan sirkulasi alamiah. Udara masuk, dipanaskan, naik ke ruang kabin bayi, jadi hangat, kemudian udara itu keluar dan masuk udara baru dipanaskan lagi. Jadi sistem ini lain dengan sistem yang ada di inkubator rumah sakit sebetulnya. Demikianlah ini kemudian dia menjadi sebuah inkubator portable yang sekarang sudah ada di 156 kota. Nah, mulai dari Aceh sampai Papua. Artinya peminjamannya ya, melalui relawan-relawan itu ya. Waktu kami muncul pertama kali, tadinya kita aja yang minjemin di Depok, Pak. Untuk Depok Pasar Minggu aja ya, kita nggak bisa jauh-jauh juga kan. Nah, kita muncul di TV terus, 2-3 kali muncul, kemudian datang orang dari 2 sisi. Sisi atas adalah orang yang mau membantu, sisi bawah adalah orang yang mau minjem. Nah, kita waktu itu punya beberapa inkubator kecil ini. Jadi cuma bisa meminjamkan beberapa aja. Tapi terus karena datang orang, saya tanya gini, Bapak mau membantu? Ya. Background kesehatan tidak ada, background teknik juga tidak ada. Jadi apa yang bisa bantu? Nah, muncullah ide kemudian. Jadi kalau ada ide yang baik itu datangnya dari Allah, Pak. Kalau ide dari saya sih bawahnya pengen dapat duit banyak, kalau bisa nggak kerja gitu. Manusia biasa. Tapi gini, karena dia udah datang, kita kemudian berpikir apa yang... Nah, saya tanya gini,
Bapak maukah menjadi agen relawan? Iya, justru itu kami mau datang mau membantu gitu. Secara pro bono. Nah, terus saya bilang gini, problemnya adalah kita mau membuat inkubator ini ada ongkosnya. Nah, kalau sekarang nih ongkosnya bikin satu inkubator ini sebagai ganti biaya produksi, saya sebut ini bukan jualan loh. Iya. 4,5 juta per satu single inkubator. Karena kemudian harinya kita bikin banyak inovasi. Ada kita bikin juga twin incubator sebetulnya untuk bayi Ada kembar. twin juga ya? Twin. Mau. Jadi akhirnya mereka mengganti biaya produksi. Waktu awal dulu tahun 2012 2,5 juta. Kemudian inkubator ini menjadi milik mereka dan mereka pinjamkan di domisili mereka. Yang pertama datang dari luar kota, dari Jogja, dari Kerawang, terus dari Bogor. Jadi mereka pinjemin saat itu dengan inkubator yang sudah mereka dapatkan dari kita dengan ganti biaya produksi waktu itu 2,5 juta. Nah, dengan demikian dari mulut ke mulut kemudian kita muncul di berbagai siaran TV, bahkan juga TV luar negeri, Pak. Itu kemudian berkembanglah selama dari 2012 sampai sekarang ini sudah ada di 156 kota. Jadi dari mulai Aceh sampai Papua sudah ada. Nah, tentu saja mereka ini nggak sama punyanya. Ada yang punya 1, ada yang punya 2, ada yang punya 3, dan yang paling banyak tuh punya 14. Itu ada di Jonggol, ada di Kudus. Oh gitu ya? Nah, kemudian kita bikin inovasinya nih bertingkat-tingkat sebetulnya. Tadi udah ada single incubator ya 1. Kemudian kita bikin twin incubator. Twin incubator ini untuk bayi prematur kembar. Yang kembar ya? Kenapa? Karena kira-kira nih ya 15% sampai 20% dari bayi-bayi yang kita tolong itu bayi kembar. Ini ibu bayi tahu banget. Ngurus bayi prematur 1 aja udah susah. Apalagi ngurus bayi prematur 2 sekaligus. Bahkan sekarang ini kami sudah menolong bayi triplet. Luar 3, biasa. 17 Pak. 17 di seluruh Indonesia. 12-nya tuh di Jabodetabek. Kita Jabodetabek sampai Jawa Barat. Triplet loh, 3 jadi. Bayi prematur 1 susah, bayi prematur kembar susah, bayi prematur kembar 3 lagi lebih susah lagi ibu. Suatu saat kita ada permintaan dari Bandung, Pak. Dari Bandung, Pak bisa tolong nggak? Kita nih punya bayi prematur triplet 3. Gila. Ini urgent ini. Gitu. Jadi itu permintaan siang. Besok pagi itu saya langsung pergi ke Bandung bawa 3 inkubator. Kita pasang langsung di rumahnya itu. Terus waktu kita udah pulang sampai rumah, bapak bayi itu ngirim SMS ke kita. Pak, alhamdulillah bayi semua tidur nyaman dalam inkubator dan air susu ibu cukup untuk 3 bayi itu. Waduh. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Jadi terjadi gini nih, masalah psikologis ini Pak, biopsikologis. Jadi ibunya demikian senang bahwasannya ada inkubator, bayinya bisa tidur nyaman, air susunya jadi keluar. Luber banyak cukup untuk 3 bayi. Ini kersanding Allah nih kalau orang Jawa bilang. Karena Allah lah kemudian bayi itu tertolong. Dan sebenarnya memang semua bayi itu, ya, ini kalau saya bilang, punya sebuah daya magnet. Daya magnet untuk orang tuh iba dan kemudian menolongnya. Kemudian ibunya juga gitu. Karena senang, jadi secara psikologis itu jaringan-jaringan tubuhnya itu kemudian katakanlah memproduksi air susu ibu. Entah apa namanya, oksitosin atau apa gitu ya. Memproduksi cukup air susu ibu untuk bayi-bayinya. Nah, suatu saat saya dipanggil ke FISIP, ada ibu-ibu dosen. Terus saya perkenalkan apa yang saya bilang. Dia bilang, dulu bayi saya di Amerika prematur. Benar apa yang Anda bilang. Begitu kita merasa senang gitu, air susunya itu menjadi banyak. Air susu jadi. Dan ketahuilah bahwa ASI ibu atau itu adalah obat bagi sebuah penyakit bayi. Itu asupan yang terbaik. Nah ini barusan mati. Dia otomatis mati nyala Pak. Kalau temperatur sudah 35, dia mati. Ntar dia turun 33, nanti dia nyala lagi. Sensornya otomatis ya.
Iya Prof, apa yang jelaskan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Podcast Bicara Iptek telah hadir dalam beberapa episode. Kami akan tetap menjunjung tinggi bagaimana perkembangan iptek di tanah air. Saat ini saya sebagai host podcast Bicara Iptek sedang mencari para peneliti, perekayasa, periset, dosen, bahkan mahasiswa untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang dimiliki kepada para pemirsa yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menjadi narasumber pada podcast Bicara Iptek, Bapak Ibu sekalian bisa memperkenalkan inovasi-inovasi kepada pemirsa yang sangat beragam. Podcast Bicara Iptek adalah sebagai wadah untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, perekayasaan dari para peneliti. Jika Anda tertarik untuk berbagi wawasan dan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, inovasi iptek kepada pemirsa, Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan ke email yang tertera pada deskripsi video ini. Ini luar biasa sekali ya dari segi historisnya ini. Dan saya mungkin singkat aja mau tanya, kira-kira ini memproduksi satu sistem ini berapa lama gitu? Kan banyak kebutuhan seluruh Indonesia ini. Ya. Dan dibuatnya di mana? Di kampus kah atau di rumah ada lab? Jadi gini, banyak orang datang ke kami gitu ya. Jadi kita emang ada yang udah kita janjian untuk dia datang melihat, ada yang memang datang begitu aja pengen tahu gitu. Dia tanya gini, Pak, kami mau lihat ininya, workshopnya gitu. Yang kami miliki adalah smart workshop. Apa itu smart workshop? Artinya tidak ada workshop di sini, di lab saya. Jadi gimana Bapak bikin? Jadi gini, kita punya 2 vendor. Oh iya. Vendor atas akrilik, vendor bawah kayu. 2 ini kita hanya desainer. Jadi kita desain gambar dan sebagainya. Kita kirim. Kebutuhannya apa, bahannya apa. Mereka bikin lebih bagus dari kita dong. Karena memang dia ahlinya. Iya. Coba Anda bikin, kita kan fabrikasi lah istilahnya. Ya ini UKM. 2 vendor UKM. Jadi UKM ini hidup karena kita juga. Karena kita order terus ke dia. Kemarin waktu COVID, UKM kita hidup. UKM lain mati. Kenapa? Karena ada order terus dari kita. Jadi artinya, kami tinggal gini aja pesan. Kami kira-kira sebulan bikin selusin lah. Selusin sebulan? Jadi itu kita bilang batch production. Iya. Apa itu batch production? Jadi ada tailor made production ya. Custom production, bikin satu-satu sendiri. Kayak bikin baju gitu. Ada mass production, bikin mobil 1000 gitu. Itu mass production. Batch production ini tengahnya. Artinya kita sebulan nggak bikin banyak-banyak ya, cuma 10-12 gitu. Dan kita cuma ngorder aja. Kenapa? Karena udah ada gambar-gambar kita. Semua perkembangan yang baru. Desain sudah ada, tinggal dia bikin. Dan sekarang ini laser cutting ini kan. Cepet deh, kita bikin 1 sama bikin 10 sama aja deh. 10 menit selesai. Dia kirim ke kita. Baru kita pasang elektroniknya di dalam, baru kita kirim. Nah ini spesial ini, kalau Bapak lihat kan, kotak-kotak seperti trapesium. Kenapa kita bikin? Trapesium, kenapa nggak kotak gitu? Nah gini, ini ada kisahnya. Jadi memang kita ada yang bungkul, yang utuh juga ada. Oh macam-macam tipe ya? Macam-macam tipe. Nah suatu hari kita kirim inkubator ini ke Aceh. Ini kalau dikirim jauh ke luar pulau, itu di packing kayu Pak, kuat. Ya. Tapi yang namanya ekspedisi Indonesia ini ya begini-inilah, sampai sana pecah juga. Kurang gini, hati-hati. Didudukin juga, udah dibilang fragile, didudukin, tendang. Terus kita kan tanya sama ekspedisinya, ini sebetulnya asuransi, diganti uang, tapi walaupun diganti uang tetap kita kehilangan waktu, tetap banyak waktunya terbuang kan. Dia bilang begini, Pak, kalau dari kita sih bisa dijamin Pak, kita anterin ke bandara, terus dari sana dijemput lagi oleh orang kita di sana. Tapi di bandara itu kita nggak bisa tanggung jawab mereka. Jadi dibanting di ini, Bapak lihat kan koper keluar dari, orang dibanting aja, ini gitu juga rupanya. Nah, karena itu kemudian kita berpikir, kalau gitu kita mesti bikin apa? Inkubator knockdown, CKD. Nah ini CKD. Oh jadi waktu dikirim nggak terpasang begini, masih mumpul. Kita ada tipe yang mumpul juga. Iya. Nah jadi waktu sekarang dikirim ini copot nih semua, di packing jadi segini. Jadi nggak pecah dong. Iya betul. Nah itu tipe CKD kita bilang tipe lepas pasang. Jadi ini udah ada berbagai perubahan inovasi
yang tergantung dari situasi dan keadaan. Ini keadaannya Indonesia nih. Kalau Pulau Jawa aja, Anda dibawa naik mobil aja gampang. Dari ujung ke ujung ada jalan tol. Tapi begitu keluar pulau, wah itu udah. Yang namanya kalau kirim ke Indonesia Timur tuh, nunggu angin Stabil reda dulu, dulu. Soalnya lihat kapal ramalan nggak cuaca jalan. dulu. Nah. Iya. Kapal nggak jalan nyebrang pulau. Nunggu ombak turun dulu. Nih kalau ombak 3 meter dia tunggu aja 1 minggu nongkrong ini inkubator nih. Kita kembali ke sini, Prof. Iya. Kan tadi kan disinggung peminjaman gratis. Ya. Tapi kan tidak semua yang gratis kan. Kalau ada yang mau membeli boleh kan? Nah gini prinsipnya. Atau bagaimana? Mungkin Nah, ada kebijakan lain Jadi gitu. prinsipnya gini. Prinsipnya adalah kami tidak jual beli sebetulnya. Kami mau menolong bayi prematur. Jadi prinsipnya Anda harus jadi agen relawan dulu. Nah, Jadi kami seperti setengah memaksa, tapi tidak memaksa sebetulnya namanya relawan dia mau bekerja dengan. Jadi banyak. Jadi sekarang inkubator kita misalnya di Pematang Siantar, di Manado dan sebagainya, itu sebetulnya sponsornya orang Jakarta. Orang Manado di Jakarta gitu. iya. Dia punya saudara di sana, perawat dan sebagainya. Dia bilang, ini saya yang biayain, tapi ininya di sana ya. Ada saudara saya yang ngurus. Karena harus ada yang ngurus. Iya betul itu. Jadi harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap inkubator ini. Kenapa? Inkubator ini tadi dipinjemin ya. Waktu dipinjemin dia harus jalan gini, diperiksa. Kemudian udah kelar itu harus balik di steril dulu, Pak. Nah, kita ngajarin sterilisasinya. Jadi kan sekarang pakai video, Pak. Digital, zaman digital. Jadi kita pakai WA aja ya, WA sana gini caranya gini. Jadi kita udah punya video untuk training bagaimana operasi dari inkubator ini. Ibu-ibu pada cemas kan. Waduh, inkubator ada yang bilang karburator, ada yang bilang ini. Iya. Radiator, Pak, gimana Pak radiator ini operasinya? Wah. Gini caranya. Jadi gini. Di belakang tadi ada cetekan on off tombol. Tekan aja tombol. Nah, nyalakan lampu. Udah gitu doang. Sampai 1 bulan kali 24 jam. Ini nyalanya 24 jam, Pak. Terus. Dipinjamkan antara 1 bulan sampai 3 bulan biasanya. 1,5 bulan rata-rata. Nyala terus. Udah nggak. Nanti kalau udah kelar matiin lagi. Udah 1,5 bulan kemudian. Karena itu tadi dia nyala otomatis. Dia otomatis bekerja menyesuaikan untuk suhu di dalam ini tetap antara 33 sampai 35. Itulah kerjaan kita dong. Mempermudah ibu-ibu bayi untuk menggunakan atau mengoperasikan inkubator ini. Jadi tadi inovasinya udah ada inkubator portable ya, kecil, kemudian inovasinya untuk inkubator lepas pasang, terus ada inkubator kembar. Yang akan datang ini Pak, apa yang kita mau bikin? Inkubator lipat. Jadi dia bisa dilipat-lipat gitu. Oh, jadi lebih ramping ya? Lebih ramping lagi segini, jadi gampang dikirim kan? Transportasi jadi gampang gitu. Ya. Ini aja udah lumayan gini. Tapi artinya inovasi yang dilakukan oleh Prof. Raldi ini kan luar biasa ya. Ada versi-versi 1, 2, 3. Dan saya pikir akan terus dilakukan terus. Ya. Jadi dan sifatnya peminjaman biar jadi yang melakukan itu adalah fabrikasi ya nanti. Ya, jadi kita punya vendor UKM. Ada vendor UKM, ada relawan-relawan di seluruh Indonesia. Ada relawan-relawan seluruh Indonesia. Yang tahu kondisi di daerahnya ya. Iya, tahu. Nah, yang mungkin pemirsa ingin tahu uji cobanya, Prof. Ya. Kan kadang-kali itu kan kalau menyangkut masalah kesehatan, kedokteran harus ada izin segala macam. Ya. Bagaimana itu? Kan jadi, banyak orang yang punya temuan tapi karena belum ada keluar izin sehingga dia tidak dipakai gitu. Padahal ini orang untuk nyawa ya. Untuk menolong orang supaya ini, kalau hal ini sepertinya bagaimana? Ini kan ada kaitannya dengan kedokteran ya. Iya, betul. Itu gimana, Prof? Jadi gini, tantangannya gitu. Nih, kalau alat kedokteran itu sebetulnya ada spesial namanya BPFK. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Ya. Jadi alat-alat kedokteran tertentu itu memang harus diperiksain oleh mereka. Ini di bawah Kementerian Kesehatan sebetulnya. Nah, inkubator kita nih udah kita sampaikan ke BPFK dan udah diperiksa sama mereka. Sudah. Oh ya itu. Jadi gini sebetulnya. Jadi ini juga pengetahuan buat yang lain. Yang namanya alat kesehatan itu kalau kita periksakan ke BPFK itu, mereka ini sebetulnya sangat sangat ingin melihat inovasi-inovasi daripada alat kesehatan Indonesia. Jadi apa yang kurang itu mereka memberikan nasihat untuk kita betulin. Iya. Kita revisi, kita masukan ya. Masukan. Jadi ini proses sebetulnya.
Bukan ujuk-ujuk saya tes gitu bagus atau jelek, enggak. Jadi dia benar nih. Apalagi kami dari universitas kan. Jadi oh ini kurang ininya Pak. Oh nanti kurang ininya Pak. Oh ini tolong diperbaiki. Nanti dia periksa gitu. Karena udah banyak memeriksakan alat kesehatan. Di antaranya adalah kita kan ada meminjamkan juga lampu fototerapi. Kita periksain juga ke dia. Dia kasih nasihat Pak. Entah ininya diginiin, ininya diginiin. Karena dia punya alat-alat periksanya gitu. Di samping juga kita di laboratorium ngetes sendiri. Kalau kita udah tes sendiri, kemudian kita tes lagi ke sana, sama dia lebih detail lagi dites. Kemudian apa yang kurang disampaikan kita untuk kita betulin dulu gitu. Nanti kalau udah mencapai kadar yang ideal ya, sesuai dengan yang standar sesuai dengan standar mereka. Standar BPFK nih. Iya. Dia nggak ikut SNI sebetulnya. Dia punya standarnya sendiri. Jadi ya itulah. Jadi dengan penjelasan ini kita semakin yakin bahwa ini sudah diuji, aman, tidak perlu diragukan lagi Nggak gitu perlu ya. diragukan. Cuma timbul pertanyaan mungkin dari saya pribadi, bagaimana perbandingan harga Pak? Nah gitu. Yang impor dengan apa yang Bapak inovasi ini? Benar. Jadi gini, asalnya inkubator itu pertama kali dibuat inkubator tahun saya nggak tahu tahun berapa. Itu di Perancis sebetulnya. Jadi kemudian berkembang terus ke negara-negara maju dan katakanlah mulai dikenal di Indonesia mulai dari zaman Belanda itu ya. Jadi tadinya inkubator itu diimpor semua dari luar. Nah, yang namanya inkubator import itu harganya sekarang ya di level rumah sakit itu harganya 100 juta ke atas. Satu inkubator. Satu inkubator, satu unit ya. Satu unit inkubator. Inkubatornya tinggi ya karena memang ada ergonominya sama perawat. Di rumah sakit kita lihat itu tinggi ya. Setinggi perawat gitulah. Iya. Supaya dia gampang, terus ada 6 lubang tangan dan sebagainya. Nah, itu harganya 100 juta ke atas. Yang paling modern yang saya tahu sekarang ini harganya 250 juta satu unit. Nah, buatan Indonesia kira-kira nih harganya antara 50 sampai 100 juta. Mungkin di Indonesia ini cuma ada 3 fabrikan lah. 3 atau 4 fabrikan inkubator. Antara 50 sampai 100 jutaan gitu. Nah, inkubator kami ini agen relawan itu mengganti biaya produksi sekarang ini 4,5 juta satu unit. 4,5 juta? 4,5 juta. Nah, kemudian itu tadi saya bilang, kenapa sih kok inkubator dari luar negeri mahal? Nah gini ya, pertama kita harus lihat lingkungannya dulu. Lingkungan itu apa? Kita lihat suhu ambien di luar negeri, suhu luar tuh musim dingin tuh 0 derajat. Ya. Kemudian suhu di dalam ruangan yang menggunakan heater itu 15 derajat. Kalau enggak itu kita nggak bisa hidup lah 0 derajat. Jadi 15 derajat itu aja pakai baju tebal. Kalau Anda di puncak aja kan malam hari itu kira-kira mungkin segitu, itu Anda mesti pakai baju tebal. Nah, yang dibutuhkan oleh bayi ini kira-kira suhunya 33 sampai 35 derajat. Bayi prematur itu ya. Jadi untuk mereka menaikkan dari 15 derajat ke 35 derajat, itu mereka perlu power besar. 10 derajat kan naiknya itu. 15, 20 derajat. 25, 20. 20 derajat tuh tinggi tuh. Tapi sebetulnya kita bukan ngitung derajatnya, berapa energi yang dibutuhkan sebetulnya. Nah, jadi mereka butuh 300 derajat sampai 300 watt sampai mungkin 500 watt supaya bisa suhu itu naik dari 15 derajat ke 35 derajat. Nah, tapi di Indonesia suhu lingkungan rumah orang biasa yang nggak ada AC-nya itu suhunya udah 29-30. Jadi untuk naik sampai 35 dia butuh energi sedikit aja. Sehingga yang tadinya 300-400 watt bisa jadi 50 watt yang kami bikin ini. Kenapa begitu? Ya itu tadi, kan kita cuma naikin dari 29 sampai 35 aja. Kalau mereka naikinnya dari 15. Iya. Sehingga semua yang diimport itu powerful, Pak. 300, 400, 500 watt. Nah, orang Indonesia juga niru aja. Jadi pabrikan di sini juga gitu. 300 watt dikasih 400 watt. Terus gimana mempertahankan itu? Sebetulnya dia lebih energinya itu. Jadi kok electronic controller itulah bekerja. Nah kalau electronic controller nggak bekerja, itu tadi gosong bayinya. Jadi inkubator ini yang saya tahu atau mungkin orang lain juga tahu, ya hanya ada di rumah sakit gitu ya. Benar. Tapi ini kan bisa dipinjamkan ke rumah kan. Ke rumah. Nah kalau ke rumah itu kan rakyat kecil kan paling 450 watt kan. Iya. Yang listriknya subsidi, kan. Listrik subsidi kita. Iya listrik subsidi. Bagaimana gitu kan kalau tinggi misalnya 300-400 watt gitu. Ya habis sudah buat. Berarti ini sangat bermanfaat sekali untuk menengah ke bawah ya. Benar. Kalau menengah ke atas yang sudah punya banyak
uang apa yang di rumah sakit. Itu ada solusinya lah. Solusi di sudah rumah ada lah. sakit. Tapi kalau yang kita kan turun rakyat kita ini Benar. masih banyak yang di bawah, yang menengah ke bawah ya, yang Menengah susah bawah. dijangkau, yang kata Bapak cerita tadi itu kan didorong-dorong masuk gang segala macam. Saya pikir ini pemerintah memang harus tahu ini yang betul-betul bisa dimanfaatkan untuk rakyat ya. Kan gitu. Kalau rumah sakit oke lah. Iya. Sudah ada pasarnya tersendiri karena memang di rumah sakit energinya tinggi juga kan. Iya. Tapi ini kan untuk menolong rakyat gitu ya. Golongan bawah. Dan sifatnya peminjaman. Rakyat Iya. tidak usah beli. Gratis. Gratis untuk dapat pahala juga kan. Kalau orang Islam kan pahalanya besar sekali nih Pak. Ya itu Prof. kemudian lah orang sering ngomong gitu. Jadi manusia itu kan apa namanya? Apa kalau saya bilang manusia yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi sesama. Itu Iya. utama. Jadi kita mencari makna hidup ini dari bagaimana kita menolong orang lain. Nah utamanya nih saya nih, utamanya dosen dan peneliti. Kenapa? Karena bagaimana ilmunya itu bisa diaplikasikan. Betul itu. Itu ternyata tidak mudah. Nah ini adalah salah satu implementasi dan aplikasi daripada ilmu. Kan saya bilang tadi ini ilmunya thermal sebetulnya. Iya. Saya sendiri bergerak di bidang itu, masa nggak mau menggunakan ilmu untuk Sudah kepentingan punya orang ilmu, tinggal dibuat dalam Bagaimana bentuk wujud yang aplikasi? nyata dan lain. diimplementasikan kan Nolong Untuk- orang lain untuk yang tidak mampu. kemaslahatan umat gitu, rakyat ya. Benar. Dan itu ada satu lagi Pak. Jadi khusus inkubator kami ini tidak kami patenkan. Nah ini yang ini saya mau tanya juga ini. Apakah sudah ada patennya atau belum? Ternyata tidak ada patennya gitu. Alasannya apa Prof? Jadi gini, sebetulnya udah saya patenkan juga. Jadi kan kita banyak tipe sebetulnya. Iya. Mungkin ada 7-8 tipe ya. Saya sering juga bilang, kalau mau patenin satu tipe, patenin lagi. Tipe lain paten lagi. Iya. Jadi kebanyakan paten. Jadi tahun 2007 pernah saya patenkan juga sekali. Satu tipe aja, tapi nggak saya apa-apain juga. Kami ini prinsipnya pertama, satu, supaya banyak orang yang bisa bikinnya. Ya, kan memang yang bikin kan untuk Nanti untuk nolong orang agen-agen lain. itu kan banyak agen-agen Ya, juga yang ada agen yang bikin kemudian. Iya. Jadi banyak yang bisa tertolong itu prinsipnya. Karena angka kematian bayi di Indonesia kan tinggi saya bilang. Bagaimana kita menguranginya? Iya. Masyarakat harus berdaya sendiri dong gitu. Apalagi untuk golongan menengah ke bawah. Nah, kebanyakan nih saya singgung program pemerintah sekarang ada makanan bergizi. Iya, gratis. makanan gizi gratis. Untuk ibu hamil, Pak. Penting ini. Jadi saya dorong sebetulnya kebijakan pemerintah sekarang makanan bergizi gratis untuk murid SD dan juga untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil. Kenapa? Karena bayi prematur ini kebanyakan sebabnya adalah Kurang kurang gizi. gizi ibunya. Oh gitu. Oh. Tapi itu kan masalah ekonomi sebetulnya. Nah kita tangani dari bagian ini aja deh. Bapak tahu ya, di salah satu negara, banyak negara maju, ibu hamil, kalau penghasilan keluarganya itu di bawah UMR, ini keluarga bayi prematur di penghasilan di bawah UMR, ibu hamil itu dapat tunjangan. Untuk apa? Untuk bisa makanan bergizi. Iya. Jadi ditunjang. Ada tunjangannya gitu. Iya. Baru 3 bulan kan melalui puskesmas tuh dideteksi ibu hamil. Oke. Ibu hamil ya. Ntar dikasih kartu gitu. Ntar dia dapat sumbangan. Uang dari pemerintah untuk bisa membeli makanan yang bergizi guna bikin sehat bayinya. Sehingga angka kematian bayi jadi rendah. Bayi prematur jadi sedikit terjadinya. Kenapa? Karena ibunya makanannya bergizi. Bergizi kan seperti itu. Dan mudah-mudahan program pemerintah ini makan gizi gratis untuk anak-anak dan untuk ibu hamil. Kan gitu. Penting gitu. Saya pikir kita ambil sisi positifnya ya. Iya Ya, dong. urusan anggaran urusan pemerintah ya. Pemerintah lah. Mau cari di mana terserah. Tapi ini tujuannya sebenarnya bagus ya untuk supaya generasi mendatang kita tuh sehat-sehat. Mau tahun 2045 Indonesia emas, mau bisa Indonesia bagus. Nggak mungkin kalau bayinya pada kurang gizi semua. Nah kembali ke ini Prof ya, siapa saja yang berperan dalam menolong masyarakat golongan bawah ini? Yang tadi, bagaimana sih Prof membentuk relawan inkubator gratis ini kan luas Indonesia kan? Teknik yang dipakai apa? Secara transformasi digital atau ada grup apa gitu? Itu mungkin. Ya, dan kalau orang mau jadi relawan gimana caranya? Gimana caranya? Benar. Mungkin ada nanti yang hubungi Prof ya. Saya mau jadi relawan di Papua misalnya kan? Nah itu bagaimana? Ya. Bisa nggak dijelaskan? Jadi kita Prof? punya pertama ada WA Center, WhatsApp Center. Saya sebutin nomornya. 08111 383 300. Diulangi lagi? 08111 383
Iya. Itu WhatsApp center kita, Center. Yayasan Bayi Prematur Indonesia, Yayasan yang Bayi sudah Prematur. saya bentuk tahun 2015 untuk nanganin hal-hal ini. Jadi kita di UI ada tim inkubator bayi yang kemudian co-branding dengan Yayasan Bayi Prematur Indonesia yang saya bentuk juga untuk nanganin berbagai hal ya. Kemudian kontak kami melalui WA center kami itu, dan kemudian nanti kita komunikasi baik melalui email ataupun WA untuk bagaimana apa persyaratannya menjadi agen relawan. Oh, Ya, iya. persyaratannya adalah satu, mengganti biaya produksi 4,5 juta per unit. Biaya produksi ya, biaya produksi saja ya. Jadi ganti biaya produksi istilah Iya. kami. Ini bukan jual beli. Kenapa? Kalau nggak mau jadi agen relawan kita nggak kasih. Ada rumah sakit yang datang dan mau beli, Pak kami beli deh inkubator. Anda bisa menjadi agen relawan? Apa syaratnya? Ganti biaya produksi. Yang kemudian meminjamkan dengan gratis kepada keluarga bayi prematur. Sekarang nih diminta untuk mengantarkan. Jadi kita memberikan layanan terbaik untuk keluarga miskin. Jadi diantar ke rumahnya. Diantar ke rumahnya. Luar biasa. Tentu saja nanti kalau udah selesai mengambil kembali. Dan kemudian memelihara inkubator ini sesuai dengan guidance petunjuk kami. Seperti saya bilang tadi, kita dunia digital, jadi pakai video, pakai ngomong dan sebagainya. Untuk mungkin mensterilisasi, untuk mengganti lampu nanti kalau udah mati dan sebagainya. Jadi maintenance-nya tuh kita guide, kita kasih petunjuk. Dan semua inkubator yang ada, kira-kira mungkin ada hampir 300 lebih dari 300. Di 156 kota sekarang ada. Dan sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Desember kemarin 2024, kami sudah menolong 7.240 bayi. Masya Allah, 7.200 7.200 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Akan meningkat lagi tuh kan, banyak yang. Tapi mudah-mudahan dengan ada program gizi ini kan, Iya. bisa tertekan gitu sedikit ya. Kita sebetulnya nggak bagus ada bayi prematur kan? Iya. Kalau bisa nggak ada. Kalau tidak ada, iya betul. Tapi kan kenyataannya ada kan? Nggak bisa dicegah juga kan? Bisa. Keadaan ekonomi kita masih begini, di daerah itu lebih sulit lagi keadaannya, fasilitas kesehatan juga masih kurang. Jadi ya mungkin entahlah sampai tahun berapa, tapi kami akan terus menolong semampu kami selama-lamanya. Jadi ini grup ini sudah terjadi dan selalu ada diskusi ya? Oh, tiap hari. Tiap hari kan kita sama-sama nolong. Jadi tiap hari sebetulnya kita pakai apa? Zoom ya? Pakai WA. Pakai WA WA ya? aja. Oh, Jadi WA kita aja pakai WAG gitu. Oh iya. Jadi kirim-kiriman foto agen relawan senior ngajarin yang junior terus bantu. Kalau ada minta diajarkan. Jadi saya pikir apa yang Prof bikin ini mungkin kita bisa optimalkan peran universitas di daerah-daerah itu. Dan itu sudah ada. Karena itu kan bisa kan pengabdian masyarakat ya. Itu kan ada di situ kan Tridharma Perguruan Tinggi. Benar. Nah dia di situ ada hasil lagi orang penelitiannya. Teknik mesin ada di situ juga ada. ya kalau dibantu gitu ya. Saya pikir itu paling penting karena agen-agen itu kan seluruh Indonesia ya. Betul. Tanpa itu susah bergeraknya juga kan kalau ya semua. Inilah. Networking inilah sebetulnya. Networking yang Prof bangun ini yang sangat luar biasa gitu ini ya. Gotong royong. Kita kembali kepada saya bilang local wisdom Indonesia. Masyarakat ini bergotong royong menolong dirinya sendiri. Iya. Jadi kalau zaman dulu Bung Karno bilang gini, Pancasila kalau diperas jadi Trisila, diperas lagi jadi Ekasila. Apa Ekasila itu? Gotong royong. Jadi kita bergotong royong menolong bayi-bayi kita sendiri untuk generasi kita sendiri, generasi emas kita tahun 2045. Kalau sekarang ini kan nanti dia umurnya 40-an, 35-40-an. Mereka lah yang memegang kendali pemerintahan kita. Kembali ke ini tadi, kesulitan untuk mengantar ya. Kan lokasi yang memerlukan itu kan tidak selalu di jalan raya ya. Iya. Kadang-kadang di pulau kita harus naik kapal, perahu. Itu bagaimana Prof menghadapi hal seperti itu? Atau ada pengalaman misalnya? Oh iya memang udah ada. Jadi gini, kita bekerja dengan salah satu universitas di Batam, UIB namanya, Universitas Internasional Batam. Di situ ada teman kita lah sesama peneliti, dia bilang bisa nggak kita jadi agen relawan? Bisa. Saya datang ke sana terus mempersiapkan segala sesuatu. Mereka kemudian jadi agen relawan. Iya. Dan memang ternyata di Kepulauan Riau itu pulaunya ada banyak. Banyak pulaunya, pulau-pulau kecil. Jadi memang dibawa sama si agen ini bersama dengan keluarga bayi yang membutuhkan inkubator itu ke pulau itu untuk listrik berada lokal untuk menyelamatkan bayi itu. Dan itulah tadi saya bilang, oh kalau gitu
Indonesia ini perlu nih inkubator enteng portable kayak gini untuk daerah-daerah ya. Nah kemudian pertanyaannya muncul, untuk yang nggak ada listrik gimana? Nah, itu pakai aki atau apa? Nah iya, jadi kita udah bikin percobaan. Inovasi lagi berarti itu kan? Emang udah, udah tapi belum dilaksanakan benar. Jadi udah secara pengujian ya. Jadi bersama dengan beberapa rekan dari dosen elektro, mereka akan bikin ada talis mereka istilahnya, tabungan listrik tuh yang jadi baterai yang bisa diangkat-angkat gitu. Kita coba untuk menyalakan inkubator, terus ada satu lagi dosen elektro bikin baterai lagi besar. Tapi ini masih ada tapinya. Kan saya udah bilang tadi, ganti biaya produksi ini 4,5 juta. Mestinya si baterai itu nggak boleh lebih dong dari 4,5 juta. Ya 2 juta boleh lah. Tapi sekarang ini harganya masih lebih gitu. Yang ini 5 juta, yang itu 15 juta masih. Jadi saya nggak bisa state sekarang ini inkubator yang termurah di dunia gitu. Karena baterainya harganya lebih mahal dari baterai. Memang teknologinya kan. Iya. Mau tahan lama ya. Ya jadi 2-3 baterai kan. Iya. Nah, kan nyalanya 24 jam sehari, Pak. Jadi terus-terusan nyala. Kita coba dulu untuk 12 jam. Apa 12 jam itu? Kalau malam misalnya. Ya. Kalau malam kan dingin. Iya. Kita kasih power 12 jam. Bisa sih bisa. Tapi seperti itu tadi, Pak. Harga baterainya jadi mahal. Baterainya mahal memang. Jadi udah gitu mesti 2 kan. Ntar mesti di charge lagi. Jadi mesti ada sistem charging. Pakai energi matahari. Fotovoltaik gitu kan. Beli lagi. Pasang lagi dan sebagainya. Jadi harganya jadi meningkat. Tapi kalau emang dibutuhkan di remote island ya. Pulau tersendiri gitu. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa harganya mahal. Tapi yang penting ada gitu. Jadi memang inovasi yang dilakukan ini harus diikuti dengan relawan yang ada di seluruh tempat itu. Benar. Ya. Misalnya relawan itu kita nggak tahu apakah satu orang, apakah ada perkumpulan. Nah, sekarang ada entitas namanya. Entitas gitu agen relawan ini sekarang terdiri dari 1 individu, 2 pasangan suami istri, 3 keluarga, 4 rumah sakit, 5 pondok pesantren, 6 SMK, 7 rumah sakit, 8 komunitas. Yang penting sudah ada entitasnya itu kan, yang penting digencarkan gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Pak, pemerintah daerah. Nah itu. Pemerintah daerah itu kan punya anggaran, punya budget sekarang untuk. Sekarang kan satu desa aja dapat 1 miliar. Satu desa. Kan? Jadi harusnya mereka juga tahu ada begini, karena untuk masyarakatnya kan. Untuk puskesmasnya. Misalnya untuk bawa ke tempat itu dia punya ambulans, punya kendaraan yang ini kan. Nah ada contoh. Sudah ada melakukan itu? Udah, jadi di Purwokerto nih ada perkumpulan pengusaha muda. Wah, ini. Tadinya mereka ngopi-ngopi aja. Lama-lama gimana ya caranya kita berbuat sesuatu. Mereka kemudian bikin ambulans. Ambulans untuk biasanya orang tuh harus pindah dari rumah sakit atau dari puskesmas ke rumah sakit rujukan. Nah, nggak bisa jalan dan sebagainya. Ini diangkut pakai ambulans mereka. Gratis. Dari tadinya 1 ambulans berkembang menjadi 10 ambulans. Wah, luar biasa. Itu komunitas yang positif lah. Ini makanya saya cerita supaya bisa ditiru oleh komunitas lain. Jadi kemudian mereka nganterinnya bukan di Purwokerto, ini orang Purwokerto nih. Keluar kota juga dia bisa nganterin. Kalau misalnya diperlukan, dia udah sediain supirnya, sediain bensinnya, sediain ambulansnya sama dia. Nah kemudian mereka menjadi agen relawan. Malah dia nganterin ke berbagai kota di sekitarnya. Karena dia punya 10 ambulans. Luar biasa ya. Kumpulan pengusaha muda Purwokerto. Karena perangkat-perangkat itu perlu sekali ya untuk kecepatan kan. Nah itu dia udah bergotong royong, udah mengembangkan dirinya sendiri, menolong dirinya sendiri. Di Aceh itu ada BFLF namanya, Blood for Life Foundation. Mereka udah punya ambulan, udah punya rumah singgah dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi agen relawan inkubator gratis ini. Kalau boleh dibilang, kami nebeng sama mereka yang memang sudah established yayasannya atau komunitasnya yang menolong orang-orang golongan menengah ke bawah. Yang Bapak sampaikan ini saya semakin clear ya bahwa ini sudah luar biasa ya. Ya alhamdulillah. Pengaruhnya segala macam, tapi ini kita tidak bisa melupakan bagaimana institusi UI di mana Bapak bekerja di situ dimulai. Ya harus seperti ini kan. Mulai dari thermal energi segala macam sesuai bidang Prof ya. Sehingga bisa menghasilkan ini. Jadi institusi UI sudah memulai dengan baik ya. Sudah. Mungkin diikuti oleh Universitas seluruh Indonesia kalau memang bisa bergulir ya. Benar. Kemudian pemerintah daerah, dan ini saya pikir luar biasa sekali ya, karena
ini bisa menjangkau masyarakat menengah ke bawah Iya, gitu. benar. Kalau menengah ke atas ini sudah given lah. Udahlah. Di rumah Nggak ada sakit yang sudah siap ngurusin lah. semua. Tapi ini di pelosok-pelosok daerah di Indonesia Timur, Bapak bilang banyak kematian Benar. bayi yang sangat Bayi. tinggi kan, seperti Tinggi, itu. benar. Dan apa yang Bapak temukan ini, yang hasilkan ini luar biasa dan sangat diperlukan oleh masyarakat ya. Benar. Terutama oleh rakyat bayi ya, terutama bayi dan ibu-ibu yang punya bayi ya, yang Iya, mengalami penyakit punya bayi itu. prematur. Mungkin karena ini waktunya terbatas Iya. dan mungkin para pemirsa bisa melihat sendiri. Contoh ya Pak, ini versi berapa ya Prof? Wah, Sudah banyak ya? Udah banyak. Ada macam-macam versinya ya. Iya. Ada untuk kompor segala macam, dan ini kita apresiasi ya sebagai inovasi karya anak bangsa, dan betul-betul apresiasi tinggi, dan kita tidak kalah dengan luar ya. Iya. Kita mampu membuat di mana ada keberpihakan ya, Iya. kepada peneliti, kepada masyarakat ya. Itu Bahwa penting tadi Bapak bilang keberpihakan. Keberpihakan tidak bisa tidak. Kalau tidak ada keberpihakan percuma, tidak Iya. ada gunanya. Ini sudah ada karya nyata yang dihasilkan oleh Profesor Raldi ya, Ya. bersama tim semua, dan sudah bergerak gitu ya. Ya, sudah Tinggal bergerak. bagaimana pemerintah daerah, kemudian pengambil kebijakan tingkat Kementerian Kesehatan bisa ini menangkap ini Ya. supaya bisa membantu kan, Iya. ya kan, mengikuti juga makan siang bergizi gratis kan, iya. gitu. Buat ibu Kan hamil. seperti tuh. buat ibu hamil kan seperti itu. Nah, untuk mengakhiri ini mungkin saya tidak bisa menyimpulkan, nanti pemirsa yang melihat Ya, langsung benar. ya, Benar. menonton langsung, dan nomor teleponnya tadi sudah ada kalau mau Tadi jadi sudah. relawan, dan saya pikir akan banyak jadi relawan karena ini kan Insya Allah. betul-betul untuk membantu rakyat ya. Betul. Gotong royong ya, Bapak tadi bilang ya. Target kita 300 kota, Pak. Sekarang 156 kota. 300 kota. Target itu berarti masih setengah, panjang. masih banyak kan. Ini Jadi 12 tahun baru saya kita. pikir saya mengajak pemirsa mudah-mudahan bisa banyak jadi relawan, Ya. bisa nanti menghubungi Pak Profesor Raldi Silakan. dengan timnya gitu ya, dengan saudara. Search aja sama Google inkubator gratis. Ntar ketemu. Oh ya, web jadi itu. search di Google inkubator gratis ya. Iya. Akan keluar di situ, dan ini pekerjaan yang nanti kontaknya nanti dicantumkan di deskripsi ya kalau sudah publish di YouTube ya. Ya. Yang Bapak tadi sampaikan nomor teleponnya kan ada itu. Ada. Nanti dicantumkan di situ, dan saya pikir pasti banyak tergerak Pak. Orang Indonesia itu apa ya? Solidaritasnya tinggi. Tinggi, betul. Rakyat Indonesia Iya. itu. Tapi kalau tidak ada penyemangat itu agak susah juga. Bener. Mesti Harus ada di-push. pionirnya. Pionirnya itu Bapak Prof yang pionirnya itu pasti banyak, saya yakin. Ya, Banyak orang yang ingin mengabdi ya, mencurahkan Benar. perhatiannya, mengeluarkan biaya ya, dia untuk sesama gitu ya. Mungkin sebelum kita tutup, saya ingin closing statement dari Profesor Raldi. Silakan Prof. Ya, ini pengalaman kami setelah 12 tahun ya. Jadi sudah ada di 156 kota dan sudah menyelamatkan 7.240 bayi per Desember 2024. Itu yang utama adalah bagaimana kita bisa pertama mengimplementasikan ilmu kita, membuat manfaat ilmu kita. Jadi sudah banyaklah dosen-dosen peneliti yang pintar-pintar dan karya-karyanya juga sudah banyak. Tapi hanya sedikit yang terimplementasi untuk menolong masyarakat. Dan ini saya khususkan untuk menolong masyarakat golongan menengah ke bawah. Karena mereka seperti tidak berdaya menghadapi persoalan yang dihadapi. Nah, kalau boleh saya bilang golongan menengah ke bawah ini ya, satu, pertama udah gak punya uang, Pak. Yang kedua, dia tidak punya network. Kalaupun punya network, sama miskinnya sama dia. Iya. Terus yang ketiga, tidak punya akses. Nggak bisa akses ke mobilitas rendah dan sebagainya. Sehingga mau nggak mau orang golongan atas lah yang harus menolong orang bawah. Nah, inilah yang saya lakukan. Kami memberikan layanan prima untuk golongan menengah ke bawah. Biasanya layanan prima itu adalah untuk mereka yang punya uang. Tapi sekarang untuk yang tidak punya uang kita berikan layanan prima. Jadi kita terbalik berpikir. Nah, seharusnya orang yang mampu atau katakanlah dosen-dosen di universitas sekarang yang sudah banyak proyek penelitiannya harus bisa mengimplementasikan ilmunya. Kalau tadinya ada pendidikan penelitian saja, sekarang harus dilanjutkan jadi pengabdian masyarakat. Iya. Jadi hasil penelitian itu sebetulnya ujungnya harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada katakanlah dosen dan peneliti di universitas ataupun di lembaga penelitian. Manfaatkanlah ilmu yang Anda miliki agar masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu itu dan meningkatkan kesejahteraannya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wah, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami oleh pemirsa, bahwa apa yang dihasilkan Bapak Profesor Raldi adalah
bagaimana keberpihakan ya, Ya, keberpihakan kepada masyarakat kecil kecil. untuk membantu menolong bayi-bayi prematur ya ya. yang ada di seluruh Indonesia. Benar. Itu saja mungkin, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, dan kalau ada yang ingin berkomunikasi nanti pada saat publish bisa menelpon di kolom komentar ya. Ya. Nanti di situ ada di deskripsi, nanti ada disampaikan di situ mau jadi relawan dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Flor. Terima kasih. Mudah-mudahan sama-sama. apa yang Prof hasilkan ini bisa betul-betul bermanfaat ya. Ya. Bisa bermanfaat dan kebahagiaan buat Prof juga ya, Waduh, dan terima kasih. rakyat Indonesia gitu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.